Ethics, Corporate Social Responsibility, Environmental Sustainability, and Strategy. Ada 3 sumber standar etis. Yang pertama, The School of Ethical Universalism. Ini adalah pola pikir etis yang bersifat universal yang mengatakan bahwa standar etis itu bersifat universal yang melampaui budaya, masyarakat, dan agama. Itu berlaku buat semua dan di mana-mana tempat. Sementara yang kedua adalah The School of Ethical Relativism. Ini pola pikir etis yang bersifat relativisme. Menurut aliran ini, justru yang harusnya menjadi standar etis adalah contohnya keyakinan agama, adat istiadat, dan norma perilaku yang di setiap negara atau setiap budaya itu berbeda. Jadi yang menjadi standar etis di The School of Ethical Relativism ini adalah sebuah standar etika lokal. Nah, untuk menjadi jembatan di antara keduanya, maka kita melihat yang ketiga adalah Integrated Social Contracts Theory, teori kontrak sosial terintegrasi. Di sini keduanya dipadukan, tetap ada standar etis yang bersifat universal, tetapi ini tidak membuat masyarakat ini mengabaikan agama, adat istiadat, dan norma perilaku yang berlaku di tempat mereka, sehingga terjadi semacam kompromi dan mereka membuat sebuah kontrak sosial yang menjadi dasar atau standar etika di sana. 5 komponen dari CSR. Yang pertama adalah tindakan untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara terhormat dan etis. Kemudian tindakan untuk support filantropi, suatu perbuatan baik untuk sesama. Kemudian berpartisipasi dalam pelayanan komunitas, serta kualitas hidup yang lebih baik di seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah tindakan untuk melindungi dan memelihara lingkungan alam. Dan yang keempat adalah tindakan untuk mengangkat, untuk mendorong kondisi dan kesejahteraan karyawan, serta menjadikan perusahaan suatu tempat yang menyenangkan untuk bekerja. Dan kemudian yang terakhir adalah tindakan untuk mendorong atau mendukung keragaman di dalam atau di antara tenaga kerja di perusahaan tersebut. 3 terminologi yang hendak saya ingatkan. Yang pertama, short termism. Ini adalah tendensi dari seorang manajer untuk berfokus secara berlebihan, terlalu fokus pada target kinerja jangka pendek. Dan karena itu, kemudian dia mengorbankan target strategis jangka panjang. Self-dealing. Ini terjadi ketika seorang manajer mengambil manfaat dari posisi mereka dan mengeruk keuntungan untuk diri sendiri. Self-dealing. And then sustainable business practices, praktis bisnis berkelanjutan. Ini adalah ketika praktik ini kemudian memenuhi kebutuhan di saat ini tanpa mengganggu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Next, ketika satu perusahaan melakukan kesalahan tindakan yang bersifat etis dan kesalahan itu diketahui, maka itu bisa berdampak negatif. Ada cost, ada biaya yang harus dibayar, dan biaya itu dibagi atas 3 macam: visible costs, internal administrative costs, dan intangible or less visible costs. Contoh-contohnya ada di sini, tinggal diperhatikan dan dibaca. Any question, never hesitate to ask me. I think that's all for now. Semoga video ini bermanfaat. God bless you all.